Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi yang dilaksanakan setiap minggu sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya sedikit. Betul Mbak Rin meninggal ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sering ketemu saya di sana gitu. Tahu sekarang sudah meninggal dunia. Nah itulah umur. Ya, semua akan mengalami itu semua. Maka persiapan-persiapan itu harus kita siapkan jauh-jauh. Terutama di tempat waktu pengajian ini penting sekali untuk menguatkan keimanan. Karena dengan keimanan itu semua persoalan jadi beres. Nanti yang masuk surga itu juga orang yang beriman, orang takwa. Kebahagiaan itu juga orang beriman. Ya. Jadi setiap pengajian itu intinya sebenarnya adalah supaya iman kita itu lebih mantap daripada sebelumnya. Para ibu yang kami hormati, saya sampaikan materi di sore hari ini memperkuat keimanan kita kepada kitab Allah. Bagaimana kegunaannya dalam kehidupan kita ini, apa fungsinya dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Karena kadang-kadang kita itu sudah mengakui bahwa itu kitab Allah, tapi militansinya kepada kitab itu juga masih kurang. Nah ini diusahakan seperti itu. Kalau kita lebih kenal kepada Al-Quran itu, maka kita akan melakukan Quran itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu akan menambah poin, yaitu mantapnya keimanan kita. Kalau kita pelajari Quran, fungsi Quran itu macam-macam. Pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Fungsi yang ketiga, merupakan pedoman hidup bagi orang yang takwa. Nomor 4, sebagai ruqyah. Nomor 5, jawaban terhadap segala fenomena yang terjadi dimanapun berada. Nomor 6, sebagai sifat. Sifat itu penawar atau obat. Sebagai sifat atau penawar atau obat dari berbagai penyakit hati. Jadi bahasan kita nanti seputar itu. Para ibu yang kami hormati, kita jelaskan yang pertama, yaitu terkait dengan petunjuk bagi manusia. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Ini pertama. Jadi kalau begitu Quran itu sebagai petunjuknya bagi manusia supaya apa? Baik. Kalau kita beli sepeda motor atau beli apa, mesti ada petunjuk di situ. Bukunya mesti ada. Bagaimana merawat sepeda motor itu? Dikasih buku dari mana? Dari pabriknya. Karena yang mengetahui persoalan sepeda motor itu dari pabriknya. Nah ini sama dengan kita itu. Kita itu diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan buku supaya jadi baik, yaitu Quran. Oke. Salah satunya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Nomor 2, sebagai pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Disebutkan dalam Quran, zalikal kitabu. Itu kitab Quran, la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam Quran. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, kalau kita merasa takwa, ya kita gunakan Quran. Quran sebagai petunjuk jalan hidup kita. Ini kalau kita bisa seperti itu, maka cita-cita Muhammadiyah itu mudah tercapai. Karena cita-cita Muhammadiyah itu apa sih? Menjunjung tinggi. Ya. Tujuan Islam adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah ini kalau tidak ditopang oleh pelaku-pelaku Muhammadiyah yang militansinya bagus, tidak bisa sukses. Maka militan ini penting ya. Saya kalau melihat orang Yahudi itu numpak taksi gak gelem, gak taksi ini wong Yahudi dewi. Masih tawani sopo gak gelem, kecuali taksinya orang Yahudi. Lu ini militansinya begitu. Sudisman itu tahun 65 itu orang komunis divonis hukuman mati. Dia tidak ngerpo minta disudo hukumannya enggak. Dihadapi dengan tegar, bahkan dia bacakan syair. Karena apa? Militansinya hebat karena yang dipahami komunis itu sebagai ideologi. Itu orang yang tidak punya Tuhan, orang tidak mengaku Tuhan. Apalagi kita itu orang yang mengaku punya Tuhan. Militansinya harus lebih daripada itu. Ini kalau kita militansinya seperti itu, gampang sukses. Kita kepingin dua calon pemimpin dari Muhammadiyah, gampang. Muhammadiyah sudah digerakkan semua untuk memilih pimpinan dari Muhammadiyah. Nah sekarang kita itu enggak. Ya. Walaupun yang jadi calon pemimpin Muhammadiyah kata gerakan, militansinya nggak ada soalnya. Nah ini kita tumbuhkan militansi itu dengan apa? Dengan kembali kepada Quran. Karena Quran itu membimbing kita.